Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama Sul Kuta Lombok di sini. Oke, pagi ini kami fokus untuk melakukan penyelesaian di tikungan ketiga menuju ke tikungan keempat. Dan saat ini kami masih melakukan stake out untuk menentukan koordinat tikungan ketiga menuju ke tikungan keempat. Sunrise Unit. Oke, baik teman-teman, baru saja kami menyelesaikan stake out untuk menentukan koordinat dari tikungan keempat yang masih belum di subbase. Kami menentukan koordinat mulai dari STA 980 sampai 1040. Newcal Squad. Untuk trek tikungan ketiga menuju ke empat masih belum dilakukan pensubbasean, sedangkan untuk tikungan keempat yang menuju ke tikungan kelima sedang dilakukan cold milling, yaitu mengupas subbase yang kurang layak untuk dilakukan pengaspalan. Ini merupakan area yang akan dilakukan pengaspalan selanjutnya setelah kemarin kami sempat melakukan pengaspalan mulai dari tikungan pertama sampai tikungan kedua. Dan kami akan melanjutkan pengaspalan mulai dari tikungan kedua sampai ke tikungan keempat. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Untuk di sisi kiri dari trek tikungan kedua dan ketiga serta keempat ini, atau di sisi kanan saya yang masih berbentuk kurang rapi, ini merupakan area gravel. Ini bisa dikatakan sangat mudah karena tinggal dilakukan perataan lalu akan ditebar kerikil sebagai titik jatuh para pembalap. I was an ordinary boy until I broke the rules my life destroyed. Oke, mulai dari tikungan kedua sampai ketiga sedang dilakukan stake out untuk menentukan area curb atau garis pinggir yang berwarna merah putih. Di sini terlihat ada Leo, si gondrong manusia dari gua hantu. Halo. Halo. Apa kabar Pak Leo? Apa? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Iya. Ya, di sini tim surveyor sedang melakukan stake out untuk menentukan curb. Sini sudah tertulis LC curb. Berarti ini merupakan sisi kanan dari tikungan ketiga. Sedangkan yang berada tepat yang masih belum rapi ini merupakan area run off. Persiapan pesabbesan tikungan ketiga menuju ke tikungan keempat, di sini sudah terdapat finisher top cone untuk melakukan subbase di tikungan ketiga menuju ke tikungan keempat agar segera dilakukan penyiraman cairan aspal seperti yang telah dilakukan di tikungan kedua serta tikungan ketiga ini. Day. Untuk penyiraman cairan aspal tikungan kedua menuju ke tikungan kedua akan segera dilakukan. Di sini sudah terlihat tangki yang membawa prime coat atau cairan aspal telah terparkir di sini untuk melakukan penyiraman. You're a superhero. Teman-teman, karena kami telah menyelesaikan stake out untuk menentukan koordinat titik kiri maupun titik kanan dari tikungan keempat ini, masih banyak tugas yang harus kami selesaikan di titik-titik lainnya, dan ikuti kami terus.
to see you rise. You are not alone, we're family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony. By your side, we're unity. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kami akan melakukan opnam di tunnel 1 yang berada di sisi kiri dari trek utama. Oke teman-teman, saat ini saya berada di trek lurus, tepatnya di atas tunnel 1, dimana setelah melakukan stake out di tikungan kedua serta ketiga dan 4, kami melanjutkan pengerjaan di bagian tunnel untuk melakukan, aduh baterai saya habis, untuk melakukan opnam untuk menghitung volume serta biaya penimbunan dari tunnel 1. Kita menuju ke tunnel 1 yang akan kami opnam. Untuk di sayap sebelah utara atau sisi kiri dari trek, di sini tinggal dilakukan penimbunan, pemadatan di sini. Tapi sebelumnya kami akan melakukan opnam untuk menghitung volume serta biaya dari penimbunan tunnel. Ayo, karing 2 kali, Ruan. Ya, inilah keadaan tunnel untuk saat ini. Karena sistem drainase dari tunnel masih belum dipasang, jadi untuk air yang ada di dalam tunnel memang dikuras secara manual menggunakan pompa. Untuk sistem drainase tunnel ini dinamakan pampet atau sampet, dimana di sini di tiap-tiap tunnel terdapat 2 sistem drainase sampet yang akan mengendalikan air yang masuk ke dalam tunnel 1 maupun tunnel 2. Untuk penimbunan tunnel 1 ini di sisi kiri dari trek utama telah dilakukan penimbunan, tapi di sisi sebelah timur seperti yang saya tunjukkan tadi, tinggal beberapa meter akan segera tertimbun dan rata seperti yang di sisi baratnya ini. Untuk pedok sendiri, tim surveyor telah terjun untuk menentukan koordinat dari pedok. Kami tim surveyor bagi-bagi tugas untuk hari ini, dan tim satunya sedang melakukan stake out di sana, sedangkan tim saya ditunjuk untuk menyelesaikan tikungan kedua, ketiga, dan keempat untuk melakukan stake out di sana untuk menentukan koordinat sisi kiri maupun sisi kanan dari lintasan. Dan nanti kita akan menuju ke area pedok melihat teman-teman yang sedang melakukan stake out di sana. Tapi saat ini kami masih persiapan untuk melakukan opnam di tunnel 1 ini. Oke gas, kita pindah ke tunnel di tikungan ke-15 untuk melakukan opnam lagi di sana. Ye cegah petakele antara rakyat-rakyatna, putri berkorban jiwa ragana demi negara. Karing made cerita leluasna pantai Kuta. Putri Mandalika
Oke teman-teman, kita telah sampai di tunnel di tikungan ke-15 untuk melakukan opnam, untuk menghitung volume serta biaya penimbunannya. Untuk tunnel ini hanya cuman yang ini yang masih belum dilakukan penimbunan, selebihnya setelah dilakukan penimbunan. Ini bagian dari inner service road yang berada di sisi kanan dari trek. Untuk saat ini kondisi dari tunnel ini masih tergenang air, jadi kita akan melakukan opnam untuk segera dilakukan penimbunan setelah kami melakukan penghitungan volume serta biaya penimbunannya. Saat ini telah menunjukkan jam 12.19, tapi kami masih terus melakukan pengerjaan. Setelah jam istirahat nanti kami akan pindah ke tunnel 2 untuk melakukan opnam juga.